Kampus Universitas Gajah Putih atau UGP tengah dalam sorotan publik setelah pengumuman pemecatan Rektor UGP dan dua wakilnya oleh Ketua Yayasan Kampus setempat. Pengumuman pemberhentian Rektor dan dua wakilnya itu dilakukan pada Jumat, 13 Oktober 2023 lalu. Pemecatan tersebut buntut dari permasalahan penonaktifan puluhan dosen UGP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gayo Romadani. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Nina. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa eh, kampus Universitas Gajah Putih yang berada di Jalan Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sedang dilanda masalah. Yang pertama yaitu berawal dari eh, pihak yayasan memberhentikan puluhan dosen sebanyak sekitar 40 lebih dosen honorer yang diberhentikan eh, yang beralasan bahwa untuk menormalisasi atau merasionalisasikan anggaran kampus yang saat ini dalam defisit anggaran, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi yaitu untuk memecat 40 lebih dosen honorer yang ada di kampus tersebut. Akhirnya kampus puluhan dosen itu dan sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung yayasan yang berada di Jalan Belang Bebangka tersebut, sehingga mereka mendesak kepada pihak yayasan untuk memecat rektor dan dua wakil rektornya sekaligus pada saat itu. Dengan pada saat itu juga ketua pembina yayasan Universitas Gajah Putih, Dr. Andes Haji Mustafa Ali, langsung menandatangani surat pernyataan itu dan secara resmi memberhentikan Rektor Universitas Gajah Putih, Eliin, dan Wakil Rektor 1 serta Wakil Rektor 2. Namun pada saat itu mereka tidak ada pilihan lain karena memang desakan massa dan aksi unjuk rasa yang dilakukan langsung menduduki gedung Yayasan Universitas Gajah Putih dan langsung menandatangani. Dr. Andes Haji Mustafa Ali menyatakan kepada Tribun Gayo bahwa mereka melakukan itu dalam keadaan terpaksa karena pada saat itu yang disepakati mereka hanya wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 yang diberhentikan. Namun pada saat aksi unjuk rasa memang tidak ada pilihan lain sehingga mereka harus memberhentikan rektor sekaligus. Dan Elin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun dan tidak mengetahui apa kesalahannya sehingga dia diberhentikan oleh pihak yayasan untuk menjadi rektor di kampus tersebut. Sehingga dia menilai bahwa pemberhentian itu dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan statuta yang berlaku dan mekanisme yang berlaku. Karena senat dosen yang menunjuk beliau sebagai rektor, seharusnya mekanisme juga yang menjadi acuan bahwa senat juga yang harus memberhentikan dia berdasarkan usulan kepada pihak yayasan. Sampai saat ini bergejolak masih ada sedikit unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tentang bahwa pihak yayasan harus menunjuk PLT yang menjadi rektor yang berada di kampus tersebut agar kampus tersebut ada pemegang kendalinya atau pucuk pimpinannya sehingga tidak terombang-ambing seperti saat ini. Dan pihak yayasan belum juga memutuskan siapa yang menjadi pengganti karena menilai masih cacat hukum, ada kesalahan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan statuta. Sehingga pihak yayasan Dr. Andes Haji Mustafa Ali menyampaikan kepada semua pihak, forum dosen, mahasiswa, dan semua pihak bahwa untuk cooling down atau berpikir dingin sehingga tidak mencampurkan emosi dalam membuat keputusan, sehingga nanti keputusan yang diambil tidak merugikan antar pihak, sehingga mereka menyampaikan bahwa untuk bersabar dan mencari jalan keluar untuk meminta solusi kepada pakar-pakar atau ahli-ahli terkait dengan permasalahan tersebut agar kampus di dataran tinggi Tanoh Gayo terus dapat dibuka dan berjalan normal. Ini yang dapat disampaikan dari Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya rekan Romadani. Silakan bertugas kembali. Kemudian wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Pembina Yayasan Universitas Gajah Putih. Bukan hal-hal berat. Tapi itu kalau siapa yang mengatakan hukum, mungkin pakar hukum mengatakan itu satu hukum, itu kami persilakan.
hukum mengatakan itu. Seperti Bapak bilang tadi didesak, apakah pemecatan itu sudah resmi dari pihak yayasan? Ya, kalau itu sudah yang kami tekan itu sudah secara operational letter sudah sah kan. Nah sekarang kalau itu menurut pakar hukum itu cacat hukum, biarlah nanti hukum yang menentukan berikutnya. Kalau itu menurut kata para ahli hukum itu tidak betul dan cacat hukum, maka dicabut, katanya ya cabut. Pakar hukum katakan cabut lah, agar masalah. Oke, baik Pak. Terkait dengan gaji dosen yang belum dibayarkan, ini bagaimana tindak lanjut untuk kedepannya Pak? Gaji dosen yang belum terbayarkan, ada jadwal kita buat. Itu sudah kita semua akan kita bayar. Itu prinsip pertama, gitu kan? Kewajiban kita bertanggung jawab semua dosen-dosen kita bayar. Nah, itu sudah kita jadwalkan. Makanya program kita kerjasama dengan Benar Meriah Aceh Tengah itu kita harapkan bisa begitu masuk teken bulan 11 ini dengan Benar Meriah, kita akan mendapatkan dana kurang lebih 2 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.